Pak Bari ini merupakan Executive Chairman Digital Banking Institute. Beliau sudah berpengalaman 15 tahun di berbagai perusahaan IT, beberapa seperti IBM, Cisco, Huawei, Astra International, dan beliau juga memiliki entrepreneurship di bidang digital sendiri. Pada Pak Bari, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Yosi atas kesempatannya. Suara saya bisa didengar dengan baik, Mas Yosi? Sangat jelas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Kris Kaban, selaku pimpinan dari independence.com. Ya, Pak, makasih Pak. Ya Pak Kris, apa kabar Pak Kris? Kabar baik Pak Bari. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak Kris. Ya, masih sehat, PPKM Pak. level 4 kita ya. Iya betul. Dan diperpanjang sampai dengan akhir bulan Agustus. PPKM level 4-nya di Jakarta ya. Ya, dan juga kepada Pak Zulkarnain. Sudah lama Pak Zul ya, tidak ketemu kita. Salam buat Bapak Haru, selaku Direktur Utama dari Bank BTN. Alhamdulillah Pak. Ya, Pak Zul. Dan juga kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan siang menjelang sore ya. Pada hari ini, sebagaimana tadi Mas Yosi sudah memaparkan kepada kita semuanya, saya Bari Arjono selaku Eksekutif di Institut atau ini independensi untuk sharing, dan kita akan melakukan diskusi publik secara virtual tentang tantangan, risiko, dan juga strategi dari perbankan digital atau digital banking itu sendiri. Ya. Nah, sebelum saya memulai, tadi Pak Kris Kaban di awal sudah menyampaikan hal-hal yang cukup menarik perhatian kita, ya. Salah satunya adalah pernyataan dari Pak Kris Kaban adalah menjadi digital atau termental dari arena permainan. Itu merupakan satu statement yang quote dari Pak Kris Kaban yang bisa kita highlight pada kesempatan opening speech yang tadi di awal ya. Dan juga saya juga mencatat di sini bank yang lahir dari rahim bukan sebuah bank. Nah, ini juga merupakan satu statement yang luar biasa dari Pak Kris Kaban, karena di sini kita sedang melihat perubahan yang begitu cepat terhadap industri perbankan nasional kita, khususnya di dunia pada umumnya, dan juga jasa keuangan. Ya. Nah, sebelum saya memulai, saya ingin memberikan satu pantun Bapak Ibu semuanya. Apakah suara saya ada delay nggak ya, Mas Yosi? Nggak delay, Pak. Oke. Ya, sebelum kita mulai, saya memberi pantun kepada Bapak Ibu semuanya nih. Buah semangka, buah durian, kita nggak nyangka independensi itu keren. Terima kasih Pak Bari. Ya, ya buah semangka, buah durian Pak ya. Kita nggak nyangka kalau independensi itu keren Pak. Baik, saya akan memulai. Saya dikasih waktu selama berapa menit, Mas Yosi? 20 menit, Pak. Baik, saya akan sharing screen, dan materinya kalau nggak salah sudah disampaikan ya oleh panitia di link chat di dalam chat room. Ini apakah sudah terlihat screen saya dengan jelas? Jelas, Pak. Baik, kalau gitu saya akan memulai. Bapak Ibu semuanya, selama 20 menit ke depan, saya ingin menyampaikan tantangan dan risiko digital banking. Saya meninjau dari sisi strateginya, ya, karena saya sebagai
seorang inovator untuk perbankan digital, ya, memiliki platform digital banking dari Amerika Serikat, namanya Moven, kerjasama dengan Brad King, yang merilis buku Bank 4.0, edisi bahasa Indonesia. Ya. Pertama, Bapak Ibu semuanya, para bankers yang saya hormati, saya cintai. Di sini saya melihat ada Bank Banten, ya, ada BRK, ada BPD, dan lain sebagainya yang tidak saya sebut sepatu, bahwa tantangan yang saat ini dihadapi oleh perbankan nasional kita pada khususnya dan perbankan dunia pada umumnya ini sama. Ya, saya berikan satu pernyataan di sini, Bapak Ibu sudah bisa melihat ya, presentasi cukup jelas ya Mas Yosi ya, tulisannya nggak blur ya. Ya. Nah di sini sebelum tantangan itu kita hadapi, tentu ada permasalahan yang menggerogoti perbankan kita di era industri revolusi industri 4.0, di era digital ini. Ya, bahwa ternyata perbankan ini kalau sudah menghadapi suatu perubahan, ya, apapun itu perubahannya, baik itu operasional, kemudian resiko, ya, manajemen, apalagi teknologi, ini agak kesulitan untuk beradaptasi, ya, kesulitan untuk beradaptasi, karena memang perbankan kan satu institusi yang sangat regulated ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, namun di satu sisi perubahan ini kan harus menuntut perbankan untuk bisa berubah. Yang tadi Pak Kris Kapan sampaikan, adaptasi atau mati. Ya. Regulasinya masih lama. Ya, tadi Pak Kris sudah sampaikan, OJK belum merilis regulasi POJK yang baru tentang perbankan digital, yaitu bank yang tanpa kantor cabang. Ya, katanya sih bulan Juli ya akan dirilis regulasi tersebut. Ya, kita saat ini baru mengacu kepada regulasi lama tahun 2018 tentang layanan perbankan digital, yaitu atau sering kita sebut sebagai digital banking. Nah, karena dituntut untuk selalu berinovasi, perbankan ini ternyata memiliki karakteristik yang unik dibandingkan industri yang lain. Saya berangkat dari industri digital, dari perusahaan teknologi, jadi lebih mudah untuk beradaptasi, cukup agile dan cepat menyesuaikan dengan perubahan zaman saat ini, berbeda dengan perbankan, jasa finansial, asuransi, dan sejenisnya. Untuk tetap bertahan ya, gimana caranya kita untuk defense, apalagi untuk menyerang ya terhadap lawan-lawan kita yang baru, atau pendatang-pendatang yang baru, atau munculnya bank digital yang baru, munculnya neobank yang tadi Pak Kris Kaban sampaikan, munculnya challenger bank yang mereka lahir bukan dari rahim sebuah bank itu sendiri, tapi sebagai perusahaan teknologi lahirnya. Nah, dengan segala inovasi yang saat ini perbankan lakukan, termasuk dari Bank BTN sudah jelaskan di awal sebelum saya, dan segala investasi yang coba dilakukan sama bank saat ini, ternyata tidak cukup Bapak Ibu semuanya untuk bisa menjawab tantangan ini. Tantangan era Bank 4.0, tantangan era digitalisasi, era revolusi industri 4.0. Nah, karena apa? Saya melihat ya perkembangan yang ada di dunia maupun di Indonesia, bahwa transformasi digital yang ada di sektor perbankan itu dimaknai lahirnya sebuah aplikasi. Jadi kalau sudah punya aplikasi, di-launch di Google Apps, App Store, itu sudah selesai untuk melakukan transformasi digital bankingnya. Nah, padahal permasalahan utama yang saat ini kita hadapi, yang tadi Pak Kris Kapan juga sampaikan, inklusi keuangan, ya, literasi keuangan. Itu menjadi momok yang boleh dibilang belum bisa kita selesaikan dengan baik sampai dengan saat ini, ya kan? Masih rendah sekali inklusi keuangan kita, masih di bawah 50% dibandingkan negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura, kita jauh tertinggal. Mereka sudah di atas 80% inklusi keuangan. Literasinya di atas 90%. Nah, ini menjadi tantangan besar buat perbankan nasional kita, bagaimana bisa mengangkat indeks inklusi ini menuju ke angka 50%.
di tahun 2023 dan nanti tahun 2025 mencapai angka 70%. Bagaimana caranya? Nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Bagaimana strateginya? Ya. Yang kedua adalah munculnya perusahaan-perusahaan teknologi yang memegang lisensi perbankan. Kita tahu dong, ya di Malaysia, Singapura, Grab itu salah satu kandidat utama yang nanti akan beroperasi sebagaimana banking atau memiliki layanan perbankan. Di Indonesia mungkin belum ada. Namun kita memiliki finansial teknologi. OJK memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan teknologi yang bergerak di bidang finansial dengan izin fintech, ya, atau techfin bahasa Indonesianya. Nah, GoPay, OVO, Danalink aja, mereka fokus di pembayaran digital, belum masuk ke ranah perbankan. Namun, dengan adanya ekosistem, dengan adanya perubahan begitu cepat, dengan adanya begitu masifnya digital bank atau bank digital lahir di Indonesia, sebagaimana yang saya berikan di samping kanan itu ada logonya yang warna kuning dan ada orang pakai jaket warna hijau, tentu Bapak Ibu tahu itu maksudnya siapa. Mereka melakukan disrupsi yang sesungguhnya di arena permainan perbankan digital atau digital banking dengan mendorong customer experience berbeda dengan bank yang sebelumnya atau bank konvensional, dan mereka mengusung platform, tidak hanya sekedar aplikasi. Ya, belum lagi nanti kita dihadapkan dengan penantang baru seperti Revolut, ya, kemudian Stripe yang sudah masuk di Indonesia dan mereka sudah membuka lapangan kerja di Indonesia. Ya, yang ketiga tentu masalah risiko di era digital, semua serba terbuka, semua serba bersosial media, muncul hoax di mana-mana, ya, muncul identitas yang palsu, kebocoran data. Maka bagaimana perbankan ini dihadap sebuah tantangan besar menghadapi era industri 4.0 ini dengan memitigasi risiko tersebut. Tadi Pak Zul sudah sampaikan di awal, salah satunya adalah SDM. Ya, risiko atau tantangan terbesarnya dari Bank BTN, SDM. Ketidaksiapan SDM kita memang itu menjadi fakta yang kita hadapi. Jadi kekurangan SDM digital, kekurangan talenta digital, kekurangan bankir digital, itu menjadi tantangan serius buat negara kita saat ini yang harus kita berikan solusinya. Baik Bapak Ibu, nah saya meng-highlight risiko-risiko yang ada selama kita masuk di area perbankan digital, layanan perbankan digital atau bank digital sendiri itu ada 3 hal, ya. Begitu sudah masuk ke handphone, ya kan, di handphone, masuk ke laptop, masuk ke komputer, maka serangan siber itu nggak bisa kita hindari. Ya, tadi Pak Kris Kabel sampaikan, laporan di BSSN sendiri sudah ada ratusan ribu serangan per harinya, dan setahunnya bisa sampai juta serangan siber. Baik itu dari luar maupun dari dalam negeri, baik itu internal maupun eksternal serangannya. Kedua adalah ancaman malware. Ini pada saat karyawan bank misalnya belum melek digital atau belum melek IT, masih gaptek ya ibaratnya, mereka mengklik sebuah email yang nggak tahu siapa pengirimnya, kemudian ada attachment di dalamnya yang menyebarkan virus ternyata. Dan itu virus itu sangat mengganggu operasional perbankan, mematikan core banking-nya bahkan. Nah, ini merupakan satu ancaman malware yang harus kita waspadai, dan ini banyak banget malware-malware yang tersebar di dalam laptop kita, ke dalam handphone kita, bahkan di aplikasi baik Android maupun iOS juga banyak sekali malware ya yang disisipkan ke dalam aplikasi kita, sehingga ini akan merugikan konsumen perbankan, nasabah perbankan, dan juga perbankan itu sendiri dalam memitigasi risikonya pasti membutuhkan ongkos yang mahal. Yang ketiga adalah kebocoran data, Bapak Ibu. Ini massively terjadi di beberapa platform e-commerce kita, kemudian di perbankan, ya baru-baru ini kita sudah mendengar ada sebuah perbankan yang mengalami kebocoran data yang begitu massively dan nasabah dirugikan miliaran rupiah, ya, sehingga ini masuk kepada ranah hukum. Bagaimana cara menyelesaikannya terhadap risiko ini? Tentu perbankan punya cara-cara tersendiri, masing-masing perbankan punya policy masing-masing, ya.
Kemudian menghadapi permasalahan yang ada saat ini, tantangan ya dan risiko yang tadi saya jelaskan di awal, maka strategi yang paling baik, yang paling jitu saat ini ditempuh oleh perbankan nasional adalah menjadi bank digital. Ya, di tengah resesi ekonomi, di tengah pandemi, di tengah digitalisasi, ya, gelombang-gelombang disrupsi yang ada, maka pilihan utama menjadi bank digital tidak terelakkan Bapak Ibu semuanya. Ya, nah di sini kita lihat ada beberapa logo-logo yang Bapak Ibu mungkin sudah mengenalnya, bagaimana strategi mereka masing-masing ini bersinergi, berkolaborasi, dan juga melakukan penguatan ekosistem di luar perbankan, di luar ekosistem yang sebelumnya mereka bangun, yaitu dengan e-commerce, ya, kemudian dengan platform dari kesehatan, ya, dan juga platform-platform dari pembayaran digital atau fintech itu sendiri. Mereka sudah lakukan. Nah, bagaimana mereka melakukan sinergi, kolaborasi, dan juga menguatkan ekosistem. Kita lihat di dalam bagian ini. Mas Yosi, bagiannya kelihatan jelas ya, Mas Yosi? Ya. Jelas, sangat jelas, Pak. Sangat jelas ya. Nah, lihat tren bank digital di Indonesia luar biasa, sangat-sangat senang sekali bahwa hampir 98% CEO atau direktur utama bank buku 1, 2, 3, sampai 4 itu sekarang bicara teknologi dan bagaimana mereka sekarang berlomba-lomba menuju layanan perbankan digital dan bahkan ada beberapa bank yang sudah mendirikan bank digital sendiri yang menjadi anak perusahaan maupun di luar perusahaannya ya atau akuisisi katakan ya. Nah di sini kita lihat dari perkembangan itu saya hanya mengambil 4 bank digital yang ada di Indonesia saat ini, yaitu ada BCA Digital, ada BRI Agro, ada Jago, dan ada Aladin, bank syariah digital pertama di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari perbandingan tabel ini, kemudian kita lihat data-data yang ada, perkembangan saat ini yang ada, siapakah pemenangnya? Ya kan? Karena di dalam dunia digital, di dalam ekonomi digital, di dalam dunia revolusi 4.0, di dalam Plan 4.0, mengatakan winners take all. Siapa pemenangnya akan mengambil semuanya. Ya, apakah BCA, BRI, Jago, Aladin, atau Neocommerce, atau C-Bank, atau Line Bank oleh KB Hana Bank, ya, atau Alobank yang dari grupnya CT ya, dari Bank Mega itu juga ada. Ada banyak ya lahir nanti. Nah, dari websitenya sendiri kita lihat kalau kita coba akses satu persatu ya, websitenya dari masing-masing ini, kalau saya pointer ya, dari BCA Digital, ya, BRI Agro, Bank Jago, ya, ataupun Aladin, kita lihat siapa yang lebih unggul dari sisi websitenya, dari level digitalisasi yang awal, yang fundamental, yang level satunya dulu lah ya, belum ke PPKM level 4 ini, Bapak Ibu ya. Kita lihat, saya memberikan skor bahwa Bank Jago memiliki skor tertinggi di sini. Kemudahannya, kemudian apa yang mereka ingin tuju, goals-nya segala macam, ya. Karena semuanya di sini kita tahu mereka ingin menyasar target milenial, ya. Salah satunya yang mau pasar terbesar saat ini seperti milenial. Kedua adalah platformnya. Nah, kalau kita bicara platform, ya, antara Blue, BCA Digital punya platform Blue, BRI Agro punya Pineng, pinjaman tenang, ya, Pinang ya, bukan Pineng ya, di Malaysia ya. Jago dengan platform Jago, Aladin belum ada platformnya, ini belum ada platformnya, ya. Bapak Ibu mungkin sudah mencoba platform tersebut, sudah install di App Store atau Play Store-nya, Blue, Pinang dan Jago itu mana lebih mudah digunakan oleh generasi milenial ya. Nah ini saya nggak akan memberikan skor untuk platformnya ini karena masih banyak perkembangan di dalamnya. Namun pada current situations, pada current state pada saat ini memang platform Jago lebih unggul daripada Blue BCA sendiri karena Blue kan baru di launching 2 bulan lalu ya, bulan lalu. Dan Pineng ini bawaan dari BRI Agro, aplikasi yang lama itu juga banyak sekali development di dalamnya ya. Kemudian untuk ekosistem sendiri Bapak Ibu, ekosistemnya menjadi kunci ya, menjadi kunci utama bahwa bank ini akan berhasil untuk depannya menghadapi persaingan baru. BCA Digital itu merangkul
Blibli e-commerce, ya 5 besar di Indonesia. Ada Cermati untuk lendingnya, untuk BRI Agro ini menggandeng e-fishery, ya di perikanan, pertanian, ya karena sesuai dengan visi misinya BRI Agro ya saat ini, dan juga menggandeng fintech namanya PayFast untuk payment-nya. Nah, sedangkan Jago ini menggandeng big giants ya e-commerce di Indonesia. Siapa nggak tahu Gojek dan Tokopedia ya, atau GoTo yang tahun ini akan IPO, dan juga untuk investasi menggandeng Bibit ya, Bibit sini. Nah, untuk Aladin ini menarik Bapak Ibu. Kita tahu kan kalau Aladin ini bank baru, bank digital baru, dan kita mungkin kalau ke Alfamart itu sudah mulai kelihatan tuh ada pelangnya kan. Aladin itu apa sih Aladin gitu kan? Itu bank digital syariah. Dan mereka juga menggandeng Halodoc ya untuk kesehatan, untuk merangkul sektor kesehatan. Nah, dari sisi fitur ya, dari sisi fitur kita lihat ya, dari sisi fitur dari BCA Digital, Agro, Jago, dan Aladin, siapa kira-kira unggul ya? BCA Digital mirip dengan Jago ya, ada Blue Saving, Blue Gather, Blue Deposit, banyak kantong-kantong kalau istilahnya Jago. Kalau untuk Agro sendiri platformnya masih lending pinjaman ya, fiturnya pinjaman. Kalau untuk Aladin karena syariah ya, mereka giro, deposito, dan piutang murabahah ya, tetap dengan fitur-fitur syariahnya. Seperti halnya kalau Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia atau BSI punya, cuma ini lebih kecil, portfolionya lebih kecil. Nah, kemudian kita lihat CEO-nya, ini juga menentukan Bapak Ibu. Ya. CEO-nya Bank Digital itu sangat menentukan bagaimana ke depannya mereka akan melakukan inovasi, ya, melakukan banyak sekali terobosan-terobosan baru dan keunggulan dalam 3-5 tahun ke depan terhadap bisnis Bank Digital tersebut. Kita lihat kalau BCA Digital dibangun sama Ibu Lani Budiati, seorang bankir senior, ya, belum ada pengalaman teknologi, ya. Agro Pak Bangkas Pastomorang yang sangat teknologi minded banget, ya, open mind banget, gitu kan. Terus kemudian Bang Jago dari BTPN, Mas Karim Siregar, ya, dia juga dari IBM dulu. Ini juga teknologi minded orangnya, meskipun belum punya startup. Nah, tapi kalau yang Aladin ini dipimpin oleh anak muda, salah satu putrinya Bu Marsudi, Kementerian Ibu Menteri Luar Negeri kita. Ini memang Diota sebelumnya sudah memimpin beberapa startup di Indonesia. Nah, sekarang itu sebagai CEO-nya Aladin. Nah, siapa kira-kira yang unggul dari sisi startup? Ya. Nah, ini dari sisi CEO-nya Bank Digital. Nah, kita lihat fitur-fitur ini, figur ini sangat menentukan sekali ke depan. Berikutnya adalah masalah kepemilikan. Ya, kepemilikan, tentu kalau BCA Digital adalah perusahaan, anak perusahaannya BCA. 99% punya BCA. Agro juga sama, anak perusahaannya BRI, 87% punya BRI. Jadi masih menginduk keduanya kepada perusahaan besar yang kapal besarnya itu ada. Ya, kalau untuk Jago beda ya. Ini ada venture capital di mana pemilikan utamanya ada Metamorphosis, itu ada Jerry Eng sebagai orang terkaya kelima sekarang di Indonesia, 37%, dan ada Gojek atau GoPay itu 22% memiliki sahamnya, dan dari Welltrack Technology 13%, dan dari Singapura ya itu menyuntikkan dana 9% memiliki sahamnya di Bank Jago. Jadi ini dinamis sekali ya dari sisi investornya, bukan dari induk perusahaannya. Untuk Aladin sendiri dari NTA Global Indonesia. Ya, ini juga menarik ini. Investor yang tidak latar belakang perbankan masuk ke Aladin ya saat ini 97,5%, dominan sekali. Nah, total asetnya tertinggi masih Agro lah ya, pasti Agro ini 28 triliun ya, besar sekali ya BRI sebagai satu bank BUMN terbesar di Indonesia juga ya, selain Mandiri, BNI, dan BTN. BCA Digital berangkat dengan 3 triliun ya, izin OJK ya, minimal 3 triliun untuk mendirikan sebuah bank. Bank Jago dengan total aset 10 triliun saat ini, dan Aladin terkecil ya, di bawah 1 triliun. Ya, ini kira-kira gambaran daripada perkembangan bank digital, dan mereka punya tantangan masing-masing, punya risiko masing-masing juga, yang tidak lepas dari di awal, dan strategi mereka juga beda-beda, tergantung siapa CEO-nya dan ekosistem apa yang mereka akan lakukan. Nah, jadi kata Brad King sebagai guru saya, founder dan executive chairman dari Moven, mengatakan bahwa kalau budget digital Anda itu belum melebihi budget propertinya, ya,
budget real estate-nya, maka jangan pernah sebut kamu sebagai bank digital. Itu kira-kira ya. Message daripada breaking news saya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita sudah melihat perkembangannya, maka kita lihat ke depannya seperti apa. Kira-kira apa yang terjadi di tahun 2025 dan apa yang terjadi di tahun 2030 ke depan. Jadi kalau 3 tahun lalu, 5 tahun lalu kita sudah mengenal ya, ada Genius, ada Digibank, DBS, ada Tomorrow UAB, ada Woke dari KB Bukopin, dulu Bukopin, sekarang jadi KB Bukopin, ya, diakus oleh Korea. Nah, tahun 2020 ini lompatan luar biasa ya, Indonesia selama pandemi ini berlomba-lomba untuk membuat bank digital dari BCA, Mandiri dengan Livin-nya, CIMB Niaga dengan Oktonya, ya, KIB Hada dengan Line Bank, BKE dengan C-Bank, ya, grupnya Shopee. Kemudian Aku mengakuisisi bank menjadi Neo Commerce sekarang. Bank Mega ambil Bank Harda ya menjadi Alobank. Kemudian Bank KNB juga sedang transformasi ke digital bank. Kemudian Bank Capital dengar-dengar dengan Grab ya bikin bank digital, dan Bank Aladi yang tersejasan di awal. Nah, 2022 ya kita lompat aja langsung ke 2 tahun berikutnya. Ya. Ini BCA akan IPO ya, BCA Digital setahun ke depan atau 2 tahun ke depan ya, kira-kira 2022 sudah IPO BCA. Di mana pada saat BCA Digital itu sudah IPO, maka kapitalisasi Bank Jago itu sudah mencapai hampir 500 triliun yang didorong oleh IPO-nya GoTo, Gojek dan Tokopedia di tahun 2021 ini. Ya. Kemudian BPD termasuk Bank Baten, di sini BRK yang hadir, dan BPD mungkin BPD Bali, Bank Jateng, BPD Jogja, Sumsel Bar segala macam itu akan menuju ke bank digital. Mereka belum menuju ke sana atau digital banking. Ya. Kemudian kita lihat fenomena di tahun 2025, ya Bapak Ibu, kita lihat tadi yang Pak Zul sudah sampaikan di awal, dan Pak Kris juga sudah sampaikan di awal, banyak kantor cabang tutup, ATM sudah mulai ditarik oleh kantor pusat, ini akan terjadi tahun 2025. Lebih dari separuh kantor cabang dan ATM akan tutup, lebih dari separuh ya, jadi kalau sekarang mungkin ada ribuan, nanti ratusan lah ya. Dan transaksi e-money, ini menarik ya, yang Bu Filiangsih tidak punya kesempatan hadir di sini. Ini saya akan highlight di sini dari Bank Indonesia. Transaksi e-money saat ini kurang lebih 350 triliun, dan dari tahun 2025 ya 4 tahun ke depan itu mencapai lebih dari 1.000 triliun ya transaksi e-money sendiri. Ya, ini dimanfaatkan baik-baiknya oleh bank digital terutama. Dan BI akan menerbitkan rupiah digital. Ini juga luar biasa lompatan yang sangat cepat dan radikal dari Bank Indonesia menerbitkan rupiah digital, berbeda dengan e-money. Dan OJK akan memberikan izin operasi bank digital luar negeri, Bapak. Jadi Revolut yang sudah masuk di Indonesia, Starlink, Moven, Stripe, ya, NU Bank segala macam akan beroperasi di Indonesia tahun 2025. Kemudian di tahun 2027 sendiri, maka inklusi keuangan yang tadi kita bahas di awal, permasalahan utama, tantangan utama kita di inklusi keuangan akan terjadi di platform e-commerce, ya, bukan di bank itu sendiri, bukan di kantor cabang. Dan fintech juga di big tech. Big tech itu siapa? Ada Google, Amazon, Facebook, Apple, mereka bikin bank, ya. Unfinancial sudah duluan, WeBank sudah ada dari WeChat, Ping An juga sudah ada di China, KakaoBank di Korea, mereka juga mampu membuat leapfrog dari inklusi keuangan yang luar biasa, ya. Nah, akhirnya race to 2030, Bapak Ibu semuanya, bahwa perbankan nasional akan terkonsolidasi menjadi bank digital. Ya, ingat krisis 2008 dulu ya, konsolidasi, merger, akuisisi bank terjadi, maka setelah krisis 2020 pandemi COVID-19 ini akan juga ada konsolidasi, namun tahun 2030 konsolidasi lebih masif lagi menjadi bank digital, ya. Dan bank-bank saat itu akan menggantungkan pendapatan utamanya dari produk dan layanan digitalnya, ya, siapa yang unggul nanti. Dan juga 60% SDM perbankan adalah tenaga ahli digital, baik itu teknologi digital yang AI, blockchain, kemudian cloud computing, ya, big data dan sebagainya. Ya, itu kira-kira race to 2030-nya. Nah, kesimpulan saya sebagai penutup dari saya bahwa pandemi sedang merevolusi perbankan Indonesia. Ya, kita sepakat itu. Dan perbankan sedang berubah menjadi sesuatu yang ada di mana saja dan kapan saja melalui teknologi, bukan lewat kantor cabang atau lagi lewat manusia. Ya. Nah, kalau Anda tidak memiliki digital leadership yang kuat,
Dan kalau Anda tidak membuka diri berpikir berbeda mengenai perbankan, dan kalau Anda tidak melakukannya dari sekarang, maka bank Anda tidak akan selamat. Ya, itu kira-kira dari saya. Mas Yosi, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bari atas paparannya yang memberikan juga kita semua perspektif lebih luas ya tentang peta persaingan perbankan digital, tidak hanya dari perbankan konvensional sendiri, tapi juga sudah banyak ya pemain dari digital gitu ya. Baik.